film, bukan film ya, dokumenter tentang berburu singa pakai senjata api di Afrika. Itu pakai senarai panjang yang pelurunya gede itu, selongsong besar itu, nembak singa di kepala, singanya masih lari. Padahal senjata api. Di situ saya bayangin kalau Hamzah nembaknya pakai panah tradisional, masa singa langsung mati. Berarti kan berkali-kali tuh, nggak sekali nembak langsung tercampur, nembak lari lagi kejar-kejaran sama singa, berburu, kadang diburu singa, kadang dia memburu singa, nembak sampai singanya mati, pulang ke Mekah bawa kepala singa. Itu Hamzah. Kelas Hamzah dari kesatria. Kenapa mesti nggak hijrah dengan Hamzah aja kan aman? Malah hijrahnya bahkan Mekah yang secara fisik nggak sekuat dua orang ini, kuat juga sih, cuma nggak sekuat dua orang ini. Hijrah malah Nabi dengan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Jahal bilang gini, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dia mendapatkan mi'atuna 100 ekor unta. Kalau satu ekor untanya dihargai 100 juta, ya 100 juta. Kurang lebih berapa? Matematika 100 unta, 100 juta, 10 miliar. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, dia dapat 10 miliar, kata Abu Jahal. Keluar semua hunters legend dari Mekah pengen nangkap Muhammad. Salah satu di antara hunters legend itu bernama Suraqah _Malik. Suraqah _ itu nama apa nih? Suraqah bin keluar Suraqah _ Malik pengen ngejar Muhammad dalam hijrah. Dia cari jejak Muhammad, dia paling jago baca jejak hunters legend lagi. Pas ketemu udah berhadapan-hadapan, dia mau bunuh Nabi dengan pedangnya. Nabi malah nanya gini, Nabi kaya Suraqah, idza labista siwa Kisra. Suraqah, kamu mau nggak pakai baju jubahnya Kisra? Suraqah tanya, Kisra sahibu Faris, Kisra raja Persia maksud kamu? Ya, kata Nabi. Nabi pun cerdas sekali. Kenapa? Karena Nabi tahu Suraqah ini ngefans berat sama raja Kisra. Dulu kan Arab itu terbagi dua, ada yang pro Romawi, ada yang pro Persia. Makanya muncul surat Ar-Rum kan. Kebenaran Suraqah itu nggak pro banget sama Persia, dia ngefans sama raja Kisra. Kisra sahibu Faris, Kisra raja Persia maksudnya? Ya, kata Nabi. Coba bayangin, menawarkan jubah kebesaran raja Persia, artinya apa? Nggak akan dapat jubah itu kecuali hanya dengan menaklukkan negerinya, menghancurkan kerajaannya. Tiba-tiba Suraqah bilang, mau, apa yang saya lakukan? Kata Nabi, halangi orang yang mau mengejar kami. Akhirnya Suraqah menghalangi orang, jangan cari di sini, aku udah cari, nggak ada Muhammad di sini. Dan kau kan aku yang paling baik dalam membaca jejak. Selamatlah Nabi sampai di Madinah. Lalu kisah ini sama Nabi diwariskan kepada Umar, karena Nabi tahu kejadiannya akan terjadi di zaman Umar. Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar wafat, Umar jadi Amirul Mukminin. Di masa Umar jadi Amirul Mukminin, akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia. Dibawalah tuh ghanimah, salah satunya dari Persia ada jubahnya raja Persia. Waktu itu Suraqah udah tinggal di Madinah. Ini Suraqah ini pun ada lain. Dia lupa dengan janji Nabi, namanya juga ada lain. Dia lupa dengan janji Nabi, dia tinggal di pinggir kota Madinah. Terus pas Umar melihat ada jubahnya raja Persia, Umar langsung nanya, di mana Suraqah bin Malik? Di mana Suraqah bin Malik? Akhirnya semua nyari Suraqah bin Malik. Tiba-tiba Suraqah bin Malik jadi banyak yang ngetek. Pas dia buka story, Suraqah, semua nyari Suraqah. Akhirnya dia bilang, kenapa saya dicari-cari? Kamu dicari sama Amirul Mukminin, langsung muntah gitu, takut sama Umar. Aku salah apa? Pokoknya ketemu aja. Langsung dia menghadap Umar, ya Amirul Mukminin, saya salah apa? Maafin saya. Enggak, oleh Suraqah kamu nggak salah, coba lihat ini apa? Jadi terkuat. Apa yang Amirul Mukminin? Ini adalah jubah raja Persia. Terus kenapa? Ya sudah adalah yang lain. Lupa. Kamu ingat kan dengan janji Nabi dulu memakaikan pakaian raja Persia kepada kamu? Oh iya saya ingat. Nah sekarang aku ingin menunaikan janji tersebut. Pakailah wahai Suraqah. Jadi kan boleh saya pakai? Boleh. Dipakailah jubahnya, mahkotanya, tongkatnya. Naiklah keledai Suraqah keliling Madinah seharian sebagai raja Persia. Anak-anak kecil pada ikutin belakang Suraqah.
saja terusir dari Mekah. Bukan beres perang Badar. Kalau beres perang Badar kan wajar ngomongin kemenangan berikutnya kan. Baru ngelihat malaikat 1000 turun berkuyun-kuyun, baru ngelihat pasukan musuh hancur. Malaikatnya turun menyambar dari langit menggunakan kuda putih, menggunakan ikan kepala hijau, pakai panah berwarna kuning dan panahnya bernama sofro, dan itu panah yang sama persis dengan yang dipakai Rasulullah SAW. Rasulullah punya 6 panah, 6 bow. Salah satunya bernama sofro, dan itu yang dipakai sama malaikat. Mereka baru melihat itu, kejadian itu. Harusnya kalau habis itu ngomongin penaklukan Persia, Romawi, Yaman, itu namanya realistis, keren. Justru yang keren dan kunci itu justru bicara penaklukan ketika di Mekah saja baru saja diusir. Itulah namanya at-tafaul. Bicara yang baik-baik pada saat tidak baik-baik saja. Contoh yang terakhir, at-tafaul. Kisah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu nama lainnya perang apa? Ahzab atau Khalid. Ahzab itu artinya apa ya? Sekutu. Orang-orang musuh bersekutu untuk menyerang Madinah. Dan itu terjadi pas Madinah sedang dalam kisah usrah, masa-masa sulit. Kelaparan luar biasa. Saking laparnya, Nabi sampai mengikat batu di perut beliau untuk menahan rasa lapar. Sehingga ketika Nabi rukuk dan sujud, itu batu bergesekan dan bunyi krak. Sehingga Aisyah nanya, ya Rasulullah, kamu kenapa? Tulangmu kenapa? Ya apa-apa, wahai Aisyah. Dibuka bajunya, ternyata di perut Nabi itu banyak batu. Siapa di antara kita yang pernah lapar sampai ikat batu? Gak pernah. Selapar-laparnya saya Nabi masih bisa makan sampah. Kalau ini lapar nggak sampah pun nggak bisa makan, sampai harus ikat batu di perut saking sa'adil usrah, masa yang sangat sulit pada masa itu. Tiba-tiba dapat berita, kita ada lagi kesulitan, musuh mau nyerang. Akhirnya Nabi ngumpulin sahabat, nanya, ini kita mau pakai strategi apa nih? Salah satu dari mereka bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin parit? Coba bayangkan dalam keadaan kayak gitu bikin parit, dan paritnya itu di Madinah bukan di Nagan. Kalau di Nagan sama Melabu kan tanahnya enak digali ya, pakai tanahnya juga bisa. Madinah itu batu, sama kayak Mekah, bedanya Mekah batu besar, Madinah batu kecil, tapi sama-sama batu. Menggali batu di saat kelaparan, lebarnya 8 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya berkilo-kilometer, nggak pakai alat berat. Waktunya kurang dari 1 bulan. Ngejar tayang banget ini proyek Sampurian ini. Apa harusnya Sampurian? Yang semalamnya ada nggak ceritanya? Nggak ada ya? Kalau di tempat saya sana disebut proyek Sampurian, yang semalam candinya jadi. Ini gimana caranya nih? Tapi Nabi optimis, itu ide yang bagus, ayo kita lakukan. Akhirnya mereka pun mulai membagi mapping. Ada yang bagian sisi ini, bagian sisi ini, kan Madinah luas. Dan itu berkilo-kilo harus ditutup dengan parit, kecuali yang nggak bisa ditembus oleh musuh. Dibagilah mereka menjadi beberapa bagian. Nabi ikut kerja. Saking sulitnya bekerja, ada yang tertimpa dengan batu, ada yang pingsan, ada yang nggak kuat lagi. Lalu mereka saling menyemangati di antara mereka dengan nasyid. Dengan nasyid. Salah satu qasidah nasyidnya itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan madhiyah nabawiyah, memuji Nabi, dan itu bisa menjadi penyemangat. In qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadaka minna al-'amalu al-mudhallalu la 'aisha illa 'aisha al-akhirah Allahumma arham ansara wal muhajirah. Mereka semua, masa kita malas-malasan Nabi aja bekerja keras? Memang gak ada kebahagiaan di dunia, adanya nanti di akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang Ansar dan Muhajirin. Semuanya sampai tiba-tiba muncul satu challenge, satu tantangan. Orang yang optimis gak pernah bilang problem, gak pernah bilang masalah. Ini diksi yang untuk kalian pakai nanti kalau kalian bekerja ya. Jangan pengen karir di kantor kalian bagus, jangan pernah bilang Pak lagi ada masalah, tapi bilang Pak ini ada sedikit challenge. Itu rahasia komunikasi. Pak ini ada masalah, Pak ini ada problem. Jangan pernah bilang masalah dan problem, bilang ini ada sedikit tantangan, ada sedikit challenge. Diksi optimis. Apa
penggalian karir yang nggak bisa dilanjutkan sahabat. Umar udah nyoba nggak bisa. Terus Ali, tahu kekuatan Ali? Ali kuat banget ngangkat gerbang Khaybar seberat 900 kilo sendiri. Tapi ngancurin batu itu nggak bisa. Tapi Ali itu romantis banget ya. Walaupun ngangkat Khaybar, gerbang Khaybar 100 kilo gak kuat, kuat banget, tapi ngangkat tubuh Sayyidah Fatimah setelah wafat dapat. Bantu aku gak kuat ngangkat Fatimah, saking besarnya cinta Ali. Cinta Ali lebih berat daripada bumi. Pernah Fatimah sama Ali lagi jalan-jalan, ini ada apa? Gini dikit ya. Fatimah bareng Ali lagi jalan, terus Ali kanan kiri depan belakang, muterin Fatimah aja. Fatimah sampai bingung. Ya Ali, kamu ngapain sih? Kata Ali, Fatimah, aku lagi mencoba menutupi bayang-bayang. Betul, kenapa kok bayang aku ditutupin? Aku gak rela ada yang melihat bayang, bersama bayang itu terlalu berharga. Ceritanya Ali. Jadi kalau kalian tahu cerita romantis di zaman Nabi selain Aisyah, ada tak? Keren banget sih Ali. Bayangmu aja gak boleh dilihat orang, apalagi kamu. Semoga yang masih jomblo nanti dikasih air waktu itu. Yang belum jomblo gak usah amin ya, jadi aja dulu. Oke ya, apa cerita? Batu, challenge. Lapor ke Rasulullah, bilang Rasulullah ada batu di tengah-tengah kalian, kami gak bisa menghancurkannya. Kalau kita belokin, nanti jadi celah musuh. Kalau kita lewatin juga sama. Gimana ini ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bilang, biar aku coba. Ini optimis. Coba kalau kita dilakukan kayak gitu, tapi lain-lain aja itu belum pernah. Merasuk aja lah, biar lanjutkan. Naiklah Nabi di atas batu, dipukul dengan palu, hancur sepertiga jadi kerikil-kerikil, sepertiga keluar kilatan cahaya, dan Nabi kemudian berkafir. Nabi bilang, Bushra, kata Nabi, berita gembira, wabal bushra ya Rasulullah, apa berita gembiranya ya Rasulullah, kata kaum muslimin. Allah menjanjikan kemenangan untuk kalian atas Romawi. Dari tempat aku berdiri ini aku bisa melihat istana merah. Sebagian ulama sejarah bilang istana merah itu Hagia Sophia di Istanbul atau Konstantinopel. Langsung mereka takbir, Allahu Akbar. Orang-orang munafik, mereka tidak percaya dengan optimisme. Makanya mereka bilangnya apa yang Allah dan Rasul janjikan kepada orang-orang beriman adalah murung halu, kata mereka. Kalau orang mukmin, ada ma wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Orang munafik, halu. Dia pukul lagi yang kedua sama Nabi, pecah lagi sepertiga, keluar kilatan cahaya. Bushra, wa mal bushra ya Rasulullah. Apa berita gembiranya yang sekarang ya Rasulullah? Allah menjanjikan untuk kalian kemenangan atas Persia. Dari tempat aku berdiri, aku bisa melihat istana putih. Allahu Akbar. Sisa yang terakhir, dipukul lagi, hancur. Bushra, apa ya Rasulullah bushranya? Kata Nabi, Allah menjanjikan untuk kalian kemenangan atas Yaman. Dari tempat aku berdiri ini, aku bisa melihat gerbang-gerbang sama. Allahu Akbar. Orang munafik. Setelah kejadian itu, para sahabat tidak tinggal diam, semua nyebar, ingin membenarkan janji Nabi. Ada yang ke Afrika Utara 30 tahun gak pulang-pulang, Uqbah bin Nafi, sampai mentok di Maroko. Naik kuda, udah masuk ke lautan, gak bisa lagi, kudanya udah mau balik. Terus kata Uqbah, ya Allah, kalau bukan dihalangi oleh air, aku akan sampai ke Eropa. Tapi aku tidak mampu melewati lautan ini. Memang Allah takdirkan Eropa itu untuk Abdurrahman Adega sama Taib. Allah punya ini sendiri, takdirnya masing-masing. Terus ada Amr bin As ke Mesir, ada Khalid ke Syam, ada siapa lagi, Ka'kah, Musanna. Yang luar biasanya Abu Ayyub ke Konstantinopel. Karena mana dulu yang akan dibebaskan ya Rasulullah? Kata Nabi, negerinya Heraklius, Konstantinia. Langsung Abu Ayyub ke sana. Tapi Allah tampilkan itu bukan di tangan Abu Ayyub, di tangan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya Abu Ayyub syahid, dimakamkan di bawah benteng. Setelah dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, diangkat ke atas. Sekarang kalau kita ke Istanbul, ada namanya Masjid Ayyub. Makamnya Sayyidina Abu
Ayyub Al-Ansari. Renungannya adalah coba kalau pikirkan, kapan Nabi bicara tentang kebebasan-kebebasan yang dikatakan? Ketika masih belum selesai proyek menggali parit, ketika dapat masalah batu, ketika dikepung sama musuh belum tentu menang juga dalam perang Ahzab, ketika melawan perang banget sampai mengikat batu di perut, bicara kemenangan Persia, Romawi, Yaman, dan itu Islam. Ketika kita sedang sulit, saat itulah kita bicara hal-hal yang besar. Mudah-mudahan santri Nurul Ikhwah menjadi orang-orang yang